Selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa udah menjalankan semuanya dengan benar, tapi kok ada sesuatu yang terasa kosong di dalam? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan sama-sama menelusuri perjalanan untuk menghidupkan kembali hati dan menemukan lagi hubungan yang penuh makna dengan keyakinan kita. Perjalanan ini, kita mulai dari sebuah tempat yang sunyi di dalam diri. Yuk, kita jelajahi apa itu panggilan sunyi. Sebuah bisikan di tengah semua kebisingan hidup modern yang sebetulnya mengingatkan kita akan kerinduan yang universal akan makna. Coba kita berhenti sejenak. Pertanyaan di layar ini mungkin terasa familiar banget ya. Di tengah kesibukan, notifikasi yang nggak ada hentinya, seringkali muncul perasaan gelisah. Sebuah ruang di dalam diri yang terasa hampa dan rindu banget sama ketenangan. Dan pencarian ini sebenarnya bukan tentang mencari sesuatu yang baru atau yang asing. Ini tuh kayak perjalanan pulang. Kita nggak lagi nyari ritual baru, tapi kita ingin merasakan kembali sesuatu yang sebetulnya sudah ada di dalam. Sebuah denyut ilahi yang lebih dari sekedar gerakan fisik atau hafalan semata. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah paradoks yang mungkin banyak dari kita rasakan. Kita rajin beribadah, tapi kenapa ya hati terasa hampa? Mari kita dalami soal ibadah tanpa rasa ini. Coba deh, lihat kontras yang tajam banget di slide ini. Di kolom kiri, semua tindakan lahiriahnya kelihatan sempurna. Sholat ditegakkan, puasa dijalankan. Tapi coba lihat kolom kanan. Keadaan batinnya, hati tetap kering, jiwa sama sekali nggak menunduk. Seolah-olah ada dinding tebal yang nggak kelihatan antara ritual dan ruh kita. Dan ini dia pertanyaan intinya. Sebuah pertanyaan yang mungkin bergetar di dalam dada kita semua. Ini bukan tuduhan loh, tapi lebih ke sebuah pengakuan yang jujur. Ada sesuatu yang hilang di antara ritual yang kita jalankan dan rasa yang kita dambakan. Terus masalahnya di mana dong? Mari kita coba pahami ini dengan sebuah metafora yang sederhana, tapi kuat banget. Kita mungkin telah melupakan akar dari keyakinan kita. Nah, gambar ini nunjukin dengan jelas banget kita tuh terlalu sibuk di ranting, debat yang gak ada ujungnya, aturan-aturan, simbol-simbol lahiriah. Semua itu mungkin penting ya, tapi kita jadi lupa sama akar. Tujuan utama dari semua ini, yaitu membawa jiwa kita pulang untuk merasakan kehadirannya. Nah, ini dia poin kuncinya. Spiritualitas kita itu nggak lagi dihidupkan, tapi cuma dihafalkan. Kita tahu aturannya di kepala, tapi kita nggak lagi merasakannya di dalam hati. Jadi, tujuannya itu bukan nambahin pengetahuan di kepala. Tujuannya adalah ma'rifat. Istilah ini kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi intinya sederhana banget. Ini adalah kondisi di mana hati kita itu hidup lagi, sadar akan kedekatan ilahi yang menyertai setiap detik kehidupan kita. Oke, sekarang kita sampai di titik balik yang paling penting. Gimana kalau kekeringan spiritual yang kita rasakan itu sebetulnya bukanlah sebuah masalah, melainkan sebuah panggilan pulang? Coba deh kita resapi ini dalam-dalam. Semua perasaan jauh, hampa, dan kering yang mungkin sedang Anda rasakan, itu bukan hukuman, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah panggilan, sebuah ketukan lembut di pintu hati. Rasa kehilangan itu sengaja dihadirkan supaya kita tergerak untuk mencari lagi hubungan yang dulu pernah begitu berharga. Seperti yang tertulis di sini, kekosongan adalah ruang yang disiapkan Tuhan untuk diisi dengan cahayanya. Jadi, kehampaan itu bukanlah ketiadaan, melainkan sebuah undangan. Sebuah ruang kosong yang siap diisi. Oke, kalau kekosongan itu adalah undangan, terus gimana cara kita meresponnya? Mari kita lihat proses kembalinya cahaya, sebuah kebangkitan yang terjadi dengan sangat lembut. Kuncinya ada di pergeseran sikap. Pertama, berhenti memaksa diri untuk merasakan sesuatu. Kedua, biarkan ibadah itu jadi sarana untuk menenangkan diri, bukan target. Ketiga, hadir di hadapannya dengan jujur, apa adanya. Dan keempat, akui saja kekosongan itu sebagai titik awal perjalanan kita untuk pulang. Dan koneksi itu seringkali nggak kembali dalam sebuah ledakan besar loh, tapi dalam tetesan-tetesan cahaya yang lembut. Mungkin rasa damai yang tiba-tiba muncul saat sujud, getaran zikir yang terasa hidup lagi, atau air mata kerinduan yang mengalir begitu saja tanpa sebab. Transformasinya itu dalam banget. Coba lihat perbedaannya. Ibadah yang tadinya cuma kewajiban, sekarang jadi nafas. Zikir yang tadinya cuma kata-kata, sekarang menjadi getaran di dalam diri. Dan Al-Quran yang tadinya cuma teks, kini seolah berbicara langsung ke hati kita. Dan ini membawa kita pada kesadaran puncak yang paling menenangkan, dia tidak pernah pergi. Hubungan itu nggak pernah putus, hanya tertutup debu saja. Kita jadi teringat lagi kan akan janjinya di dalam Al-Quran. Dia lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jarak yang kita rasakan selama ini ternyata hanyalah ilusi. Jadi, pencerahan finalnya itu begini.
perjalanan ini bukanlah tentang mencari Tuhan yang ada di tempat jauh. Ini tentang membersihkan debu dari cermin hati kita, supaya kita bisa melihat Dia yang sebenarnya tidak pernah kemana-mana. Ini adalah kesimpulan yang mungkin terasa berat, tapi sekaligus juga memberdayakan. Dia tidak pernah pergi. Kitalah yang tanpa sadar telah menutup pintu itu. Tapi inilah berita baiknya. Pintu itu bisa dibuka kembali, selalu. Bahkan rasa kering yang mungkin Anda rasakan saat ini, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Anda sudah berdiri tepat di depan pintu itu, siap untuk membukanya lagi. Jadi, saya akan akhiri pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Pintu itu sekarang terbuka. Kekosongan itu adalah panggilan untuk masuk. Apa langkah pertama Anda?